Shalom, saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita saat ini sekalipun masih melewati media online, tetapi saya percaya setiap kita yang rindu beribadah dimanapun saudara berada, karena sesungguhnya gereja itu bukan bangunannya, tetapi gereja adalah orangnya, yaitu saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, mari buka hati untuk Tuhan, sediakan waktu khusus untuk boleh kita beribadah bersama-sama. Mari kita akan serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Haleluya. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa hari ini meskipun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kita, kerinduan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan biarlah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kami
ini hati kami rindu untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dengan segala keterbatasan yang kami punya, biarlah itu tidak menghalangi kami memberikan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita ya? Saya harap dengan segala keterbatasan yang kita punya tidak menghalangi kita untuk memberikan hati kita, kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. mendengarkan firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk boleh menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Tak pernah
saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa, minta pertolongan kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang akan menolong setiap kita, memberikan kepada kita pemahaman akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami semua yang saat ini, pagi hari ini, dengan penuh kerinduan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita ilahi, dan kami rindu Tuhan. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat mengerti akan isi hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, layakkan hamba-Mu supaya hamba-Mu boleh menyampaikan suara hati Tuhan, dan apa yang hamba sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami percaya sementara pemberitaan firman-Mu hamba-Mu sampaikan, maka Tuhan bekerja menjamah setiap hati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini bersama-sama kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa. Perhatikan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mengulang sebagai penekanan sekaligus saya mengambil sebagai tema pada khotbah pada pagi hari ini, yaitu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saya mengangkat ini, yaitu akan berhasil dan akan beruntung. Saudara perhatikan, firman Tuhan itu tidak ada yang mudah-mudahan. Ya, firman Tuhan itu tidak ada sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan, ada kata akan di situ, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Akan itu artinya sesuatu yang pasti terjadi, bukan mudah-mudahan. Ya, jadi kata akan di situ sesuatu yang akan terjadi, yaitu keberhasilan dan keberuntungan. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman ini datang kepada Yosua. Ya, firman ini datang kepada Yosua saat Yosua ditetapkan oleh Allah bahwa hambaku Musa telah mati. Bersiaplah, pimpinlah bangsa Israel, seberangilah sungai Yordan dan masuklah ke negeri Kanaan. Tetapi Allah menyampaikan hal yang sangat penting, ya, hal yang sangat penting dan sangat mendasar, yaitu dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak, perhatikan saudara, bertindak hati-hati, tidak sembrono, tidak semaunya, tetapi bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis, yaitu Taurat, di mana Yosua harus melakukannya. Saudara yang saya kasihi, saya mengangkat hal ini, satu ayat ini, dan mari perhatikan bahwa hal yang paling penting dalam hidup kita, suatu dasar yang harus kita perhatikan, ya. Nah, saudara, berhasil dan beruntung, ya, satu kata, masing-masing kata yang secara arti hampir sama, ya, tetapi berhasil itu lebih menekankan tentang tercapai maksudnya, ya. Berhasil itu tercapai maksudnya, keinginan, ya, kerinduan, ya, rencana yang disiapkan itu mendatangkan hasil, artinya berhasil. Sementara beruntung itu berbicara tentang bernasib baik, ya, mujur, ya, bernasib baik. Orang lain mengalami kesulitan, tetapi kita mengalami keberuntungan, artinya kemujuran, nasib yang baik. Ya, kalau dalam usaha itu tidak mengalami kegagalan. Nah, saudara yang saya kasih, ini penting, apalagi di dalam situasi yang seperti ini, ya, karena seringkali, ya, kita pesimis. Apakah dalam situasi yang seperti ini, di mana pandemi COVID-19 yang masih terus berkembang, apalagi dengan dengan peraturan pemerintah yang saat ini masih terus berlangsung, yaitu PPKM darurat, saudara, membuat banyak orang menjadi pesimis. Apakah saya bisa berhasil? Apakah masih bisa yang bisa saya lakukan? Apakah saya masih akan bernasib baik? Apakah ada sesuatu yang membuat saya bisa berbahagia? Apakah usaha yang saya lakukan itu tidak mengalami kegagalan atau tidak mengalami kemalangan dalam hidup saya? Saudara yang saya kasihi, saya percaya tidak ada orang atau satupun di antara kita yang menginginkan di dalam hidupnya mengalami kegagalan. Pasti menginginkan satu keberhasilan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan mempunyai nasib yang malang, tidak mengalami keberuntungan, saudara yang saya kasih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita perhatikan, ya, tadi saya tekankan kalimat terakhir, tetapi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Allah kepada Yosua, yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang disampaikan Allah itu harus direspon oleh Yosua. Dan kalau kita perhatikan, Yosua mempunyai satu respon yang sangat luar biasa ketika dia mendengar firman Tuhan. Maka dia punya komitmen yang jelas, karena dia sudah terdidik selama 40 tahun sebagai abdi daripada Musa. Dia mendengar, dia mengerti apa yang apa yang Allah katakan kepada Musa, dan dia melihat langsung pengalaman bagaimana Allah memelihara umat Israel sejak keluar dari tanah Mesir sampai saat ini, yaitu ada berhadapan dengan Sungai Yordan. Pengalaman yang begitu luar biasa
membuat Yosua mempunyai satu respon yang luar biasa terhadap perkataan Allah. Demikian juga di dalam hidup kita, saudara yang saya kasihi. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Sudah berapa banyak perkataan-perkataan firman yang saudara dengar? Tetapi apakah kita semua punya komitmen yang sungguh-sungguh? Artinya mempunyai satu tekad, yaitu ketaatan, setia kepada perkataan Allah. Taat sungguh-sungguh kepada setiap firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saya ingin supaya kita mengubah sikap hati kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, maka harus kita sadari bahwa saat itulah kita sedang berhadapan dengan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, dan di dalamnya kita memanggil Dia Bapa. Saudara yang saya kasih, ketika kita mempunyai satu respon yang baik, satu komitmen yang jelas untuk taat kepada setiap perkataan firman Allah. Saya mengambil contoh, yaitu Raja Daud di dalam Mazmur 119 ayat 105. Daud yang adalah seorang raja mempunyai sikap yang luar biasa terhadap firman Tuhan, yaitu firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ya, pelita bagi kakiku artinya menunjukkan kemana arah, supaya tidak salah arah dalam dia melangkah, dan terang bagi jalanku, yaitu agar dia tidak tersandung dan tidak tersesat. Satu sikap yang jelas, satu pengakuan yang jelas bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, saudara, respon yang seperti inilah yang harus kita punyai saat ini. Jangan sampai setiap kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar kemudian segera kita melupakan akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung, itu juga berlaku bagi kehidupan kita, bagi kehidupan kita saat ini. Karena firman Tuhan itu membangun satu pengharapan yang luar biasa. Firman Tuhan itu menghidupkan kita, karena firman itu adalah Allah sendiri. Nah, oleh karena itu saudara yang saya kasihi, bagaimana caranya kita mempunyai komitmen yang jelas dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya? Yang pertama, mari kita semua melatih diri. Saya mengatakan tidak ingin menjadi hakim atas saudara, tapi mari kita melatih diri. Artinya apa? Untuk membicarakan firman Tuhan itu di dalam lingkup di mana kita ada, keluarga kita, anak-anak kita, atau mungkin di dalam lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita dan Tuhan gerakan kita untuk berbicara tentang firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ada satu tanggung jawab yang jelas bagi setiap kita yang dituakan, atau mungkin orang tua atau orang yang dituakan, untuk membicarakan tentang firman Tuhan, untuk sharing tentang firman Tuhan. Artinya menghidupi firman itu dalam hidup kita sehari-hari.
Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bahan pembicaraan kita setiap hari, ya, begitu bangun tidur? Apa yang menjadi pembicaraan kita ketika kita melakukan aktivitas kita? Apakah kita membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali? Ya, kita gosip dan sebagainya. Saudara, semua perkataan yang sia-sia itu, ya, akan menyebabkan hidup ini menjadi pesimis. Ya, mungkin saat ini banyak membicarakan tentang COVID-19. Semakin sering kita membicarakan tentang COVID-19 itu, maka itu bukan membuat kita lebih bersemangat akan hidup ini. Membuat kita akan lebih takut, lebih cemas, dan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena itu mempengaruhi akan imunitas tubuh kita, dan kita kehilangan semangat untuk menjalani. Tetapi kalau kita membicarakan firman Tuhan, sekalipun memang fakta ada, tetapi mari kita perhatikan firman Tuhan. Mari perhatikan setiap janji-janji firman Tuhan, ya, janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka semuanya itu akan membangun harapan. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu membangun hidup kita, membuat kita mengalami kelegaan ketika kita boleh mendengar firman Tuhan, boleh membicarakan dan men-sharingkan firman Tuhan. Orang lain yang mendengar pun akan mengalami kelegaan dan akan menimbulkan optimisme dalam hidup kita untuk mempercayai firman Tuhan. Yang kedua, saudara yang saya kasihi, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ada kata merenungkan di situ. Merenungkan itu artinya apa? Berbicara kepada diri sendiri, sementara kita berpikir dan menemukan maksud atau kehendak Allah ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan beda dengan kita membaca koran atau membaca komik dan sebagainya. Karena membaca firman Tuhan itu ketika kita membuka hati untuk Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Kita diberikan kemampuan untuk memahami maksud daripada firman Tuhan ini. Apa yang kita baca, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita bisa berkata kepada diri kita sendiri dan berpikir dengan baik. Dan kita menemukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Saudara, yang pertama adalah membicarakannya, ya, menghidupi perkataan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah merenungkannya. Dan yang ketiga, saudara yang saya kasihi, Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan secara cepat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, perhatikan, kamu menipu diri sendiri. Ya. Sebab jika seseorang hanya mendengar saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi barang siapa mendengar dan tetapi melupakannya, ya, saudara yang saya kasihi, maka hal itu membuat kita tidak berbahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi yang sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Satu ayat lagi terakhir, Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27.
Saya tidak akan bacakan, tapi intinya adalah setiap orang yang mendengar perkataan firman Tuhan dan melakukannya, maka itu disebut sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Jadi kalau di atas batu, ketika hujan datang, banjir datang, angin badai datang, maka rumah itu tidak rubuh. Tapi sebaliknya orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir, maka ketika semuanya itu datang, maka rumah itu roboh. Saudara yang saya kasihi, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka yang pertama, kita tidak lagi disebut sebagai penipu diri sendiri. Seringkali banyak kita juga menjadi menipu diri sendiri. Karena apa? Setiap firman yang kita dengar lewat, firman Tuhan yang kita dengar lewat, tidak pernah masuk ke dalam hati, apalagi punya tekad untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian saudara, apabila kita melakukan, menaatinya dengan sepenuh hati, maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau. Ya, berbahagialah engkau karena apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, saudara, kita akan menjadi orang yang kuat, tidak gampang goyah dalam hidup kita. Saudara, mari saya mendorong untuk kita melakukannya, ya. Kita membicarakan firman itu setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan. Kemudian kita merenungkan firman itu, bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbaiki? Ada hal yang perlu kita perbaiki dari setiap firman yang kita dengar, yang menegur kita. Dan mari kita dengan tekad yang sepenuh hati, kita menaatinya dan melakukannya. Maka saya percaya, saudara yang saya kasih, janji apa yang Allah janjikan kepada Yosua, yaitu bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maka saya sebagai hamba Tuhan berani mengatakan, ketika kita melakukan semuanya itu, saya percaya firman Tuhan, janji firman Tuhan juga berlaku bagi saudara. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak tergantung dari situasi yang apapun, tetapi Tuhan akan memunculkan keberhasilanmu dan keberuntunganmu. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih, sebagai kesimpulan, keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup ini tidak tergantung apapun kondisinya, sangat tergantung dari seberapa kuat komitmen, kesetiaan kita, ketaatan kita terhadap setiap firman Allah yang kita dengar, kita renungkan, dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saya berdoa dalam situasi apapun, saudara dibedakan dengan yang lain. Engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil dan engkau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Buka hati, izinkan Roh Kudus untuk berbicara dalam hidup kita. Mungkin selama ini kita mengabaikan akan firman Tuhan. Kita tidak menghargai akan firman Tuhan, sehingga kita tidak punya semangat dan optimisme dalam hidup ini. Bahkan engkau tidak mengalami keberhasilan, engkau selalu gagal, engkau selalu mengalami kemalangan. Tapi mari buka hati untuk Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki setiap hati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selidiki lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu.
Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya, mari menyembah. Haleluya. Saya berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mendengar akan firman Tuhan, yang sudah mendengar. Saya percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati saudara, berbicara kepada setiap saudara. Biarlah Roh Kudus terus menolong setiap saudara, sehingga apa yang sudah saudara dengar akan membuat saudara diperbarui hidupmu dalam situasi apapun. Tetaplah percaya bahwa janji Allah tidak akan pernah dibatalkan. Engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan sabda firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap saudara-saudara yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, di tempat saudara masing-masing, saya undang untuk bangkit berdiri.
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati saudara-saudara sekalian. Engkau akan dijadikan orang yang berbeda dari yang lain, karena berkat Allah, penyertaan Allah akan hadir dalam hidupmu senantiasa dan memimpin dan memberkati engkau. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya.